Mula Satra disebut eksistensialis. Meskipun gayanya beda dengan eksistensialis barat. Jadi kayak tadi, apa sih asalatul wujud itu? Asalatul wujud, atau kadang-kadang juga dibaca isolatul wujud, adalah isolah itu artinya keistimewaan, artinya juga keutamaan, artinya juga keaslian. Asolatul wujud berarti keaslian wujud. Wujud kalau diterjemahkan dalam bahasa filsafat itulah eksistensi. Ini lawan dari minggu lalu ketika saya ngomong Suhrawardi. Kalau di Suhrawardi yang asolah bukan wujud, tapi mahiyah, esensi. Yang utama itu yang esensi. Semua tokoh sufi bilang yang utama bukan eksistensi tapi esensi. Tampilan, apalagi yang fisik, apalagi yang duniawi, itu harus disingkirkan. Karena dia gelap, karena dia jahat, karena dia menghalangi kesatuan manusia dengan Tuhannya. Jadi kebalikannya, Mula Satra bilang bukan. Tidak kayak gitu cara mikirnya. Keliru. Yang utama bukan esensi, bukan hakikat. Yang utama adalah eksistensi. Esensi itu terbentuk, dibentuk oleh eksistensi. Kayak tadi ini contohnya. Tutup gelas. Itu kan esensinya. Dari siapa? Dari kalian yang bilang. Kalian menyimpulkan ini tutup gelas karena dari bentuknya, dari eksistensinya. Padahal mungkin piring ini juga bisa dipakai untuk nutup gelas. Tapi kalian tidak menyebut ini tutup gelas. Kenapa? Karena tampilannya. Berarti kalian tadi menyimpulkan ini tutup gelas kan dari eksistensinya, dari tampilannya. Catatan pertama. Catatan kedua, yang bilang tutup gelas kan kalian. Berarti esensi itu datangnya belakangan, dikonsepkan oleh orang. Karena bagi kalian ini tutup gelas. Mungkin bagi adikmu yang kecil, yang belum ngerti tentang konsep tutup gelas, begitu kamu kasih ini dipakai main-main gitu. Jangankan yang tadi, kamu tadi lihat bentuk kayak gini aja kan ketawa, karena kamu sambungkan dia dengan sesuatu yang lain. Loh ya kan, padahal ini mek tutup gelas, tapi hakikatnya kamu ganti. Dari mana sih kamu bisa menyambungkan ke sana? Kan pasti dari eksistensinya, dari tampilannya. Tampilannya mirip, Pak, kan gitu terus. Iya kan? Yang bikin kamu menyimpulkan ke sana kan tampilannya, eksistensinya. Jadi mahiyah, esensi yang tutup gelas atau apa tadi, itu kan sifatnya iktibariyah, rekaan manusia. Jadi justru yang penting pertama-tama itu eksistensinya, bukan esensinya. Esensi itu muncul belakangan setelah eksistensi. Jadi tidak ada sifat bawaan kalau dihubungkan dengan manusia. Nggak ada anak yang sejatinya soleh atau anak yang sejatinya jahat. Nggak ada. Manusia itu tergantung eksistensinya. Kalau kamu puasa Senin Kemis rajin, sholat malam rajin, tiap hari zikir, sholat duha bagus, terus orang bilang, wah kamu anak soleh. Kan gitu. Kalau kamu sholat malas, kuliah tiap hari, bolos skripsi nggak jadi-jadi, terus kamu bilang, Pak saya itu aslinya soleh dan rajin loh Pak. Nah orang kan nggak percaya.
Kenapa? Eksistensimu tidak bunyi kayak gitu. Jadi tidak ada kok sejatinya, Pak. Aslinya saya itu ganteng loh, Pak. Cuma itu tidak ada aslinya. Wis, dilihat aja tampilannya kayak gimana, orang bunyi sendiri nanti. Jadi orang akan mengambil iktibar sendiri dari eksistensi. Jadi yang pertama-tama bukan esensi, nggak ada makna awal, makna sejati yang dibawa, enggak. Jadi tidak esensi dulu, tapi eksistensi dulu. Lihat sesuatunya dulu, terus kamu simpulkan. Barangnya sama-sama tato misalnya. Tapi hakikat tato mungkin bagi kepala si A dia simbol premanisme, bagi kepala si B dia itu seni loh. Yang menentukan kan gambarnya, bukan kok tato itu membawa esensi ke premanan. Enggak, bagi orang lain dia bukan preman, dia seni. Jadi esensi bukan sesuatu yang dibawa atau hidup sendiri. Esensi tergantung pada eksistensi. Esensi tidak memiliki dirinya sendiri. Kalau para sufi bilang untuk menyingkirkan eksistensi, kalau di Mula Satra, kalau di Mula Satra justru ya tidak bisa eksistensi disingkirkan. Justru kalau eksistensi disingkirkan, orang kehilangan esensi. Yang disebut baik, soleh, dekat dengan Tuhan, disayangi Tuhan, itu kan dari eksistensinya. Kalau hidupmu tiap hari subuhnya 7:30, isaknya nyambung sama subuh, zuhurnya kadang-kadang mendekati asar misalnya, lo kan otomatis orang ngomong, ya nggak mungkin kamu disayangi Tuhan, kan gitu. Dan tidak disayang Tuhan itu kan atribut yang nempel padamu karena eksistensimu. Jadi isolatul wujud, kemendasaran, keaslian wujud, keaslian eksistensi, bukan isolatul mahiyah. Kalau di Surawardi kemarin, yang esensial itu mahiyahnya, esensinya. Wajah bisa macam-macam, tapi intinya sama. Kan gitu yang dibilang Surawardi kemarin. Tidak ada inti yang sama. Penentunya justru wajahnya. Dari wajah kamu tahu ini orang ramah atau marah, kan gitu. Dari tampilannya kamu ngerti. Misalnya Indonesia dulu, Indonesia adalah bangsa yang ramah. Tergantung eksistensinya. Kalau sekarang ngamuan orang Indonesia, apa ya masih relevan bisa disebut Indonesia bangsa yang ramah? Indonesia bangsa yang ramah kalau pas dia ramah. Kalau enggak ya enggak. Kenapa? Enggak ada sifat bawaan, enggak ada esensi yang abadi. Jadi esensi, hakikat itu bentukan dari pikiran kita sendiri. Kalau kamu bikin skripsi, terus ada pertanyaan, apa sebenarnya hakikat dari ini? Itu seolah-olah kamu mengejar sesuatu yang jauh sekali dalam. Padahal itu tidak, itu gawenane pikiranmu dewe. Kamu sendiri yang, ternyata hakikatnya pikirannya ini itu ini loh. Lihat dari kamu sendiri. Apa iya yang itu hakikat? Ternyata Sopo wis Pangeran Diponegoro itu seorang pejuang yang sejati yang itu kan hakikat menurutmu. Padahal mungkin peneliti yang lain melihatnya nggak kayak gitu. Pangeran Diponegoro itu egois gara-gara tanah kuburan nenek moyangnya di Belanda terus ngamuk sampai segitunya mengorbankan banyak orang. Loh, beda. Hakikat yang benar yang mana? Apa dari peneliti pertama apa peneliti kedua, kan susah. Oke, jadi esensi tidak memiliki dirinya sendiri. Keberadaan esensi karena dia punya hubungan dengan eksistensi. Dan eksistensi kalau ditarik-tarik nanti belakangan nyampe pada Tuhan. Itulah isolatul wujud, kemendasaran eksistensi. Jadi eksis dulu, baru cari makna. Bukan makna dulu terus kamu baru eksis. Itu kalau di Mula Satra. Nah, dari isolatul wujud masuk ke taskikul wujud. Taskikul wujud kalau yang tadi yang
Isolatul wujud kan kelihatan bau peripatetiknya, ngomong tentang eksistensi, ngomong tentang esensi. Begitu masuk ke taskik, kelihatan bau iluminasinya. Taskikul wujud kalau di Mula Sadra itu pengembangan lebih jauh dari wahdatul wujud. Kemarin di Mula Sadra waktu ngomong wahdatul wujud di Ibnu Arabi, di antara idolanya Mula Sadra juga Ibnu Arabi. Di Ibnu Arabi kan semua realitas adalah cerminan Tuhan. Itu yang bikin orang yang tidak ngerti menuduh Ibnu Arabi panteisme. Teori itu disempurnakan oleh Mula Sadra dengan taskikul wujud, gradasi wujud. Iya, semua adalah cerminan Tuhan, semua adalah cahaya Tuhan, tapi sifatnya gradasi. Jadi, tidak bisa kok yang di sana, kemarin tak simbolkan kaca itu kan, nggak bisa kok disebut yang di sana itu Tuhan, yang di sana itu Tuhan, nggak bisa. Karena dia hanya salah satu gradasi, bentuk parsial, gambaran tertentu, level tertentu dari ketuhanan. Analoginya kayak matahari atau cahaya matahari. Kalau di Mula Sutra, cahaya matahari itu kan bisa disebut matahari, tapi sebenarnya dia bukan matahari, dia cuma cahayanya. Dan sifatnya kan gradasi, semakin jauh semakin gelap, semakin dekat semakin terang. Jadi wujud ini sifatnya taskik, gradasi. Bahkan nanti jiwa manusia pun sifatnya taskik, gradasi. Alam semesta ini sifatnya taskik. Dari taskik itu contoh paling gampang, level paling bawah adalah alam benda-benda. Di atas alam benda-benda ada alam tumbuhan. Di atas alam tumbuhan ada alam hewan-hewan. Di atas alam hewan-hewan ada alam manusia. Di atas alam manusia ada alam malakut. Terus sampai ke atas, sampai puncaknya wajibul wujud. Puncaknya ya Tuhan. Dan sifatnya gradasi. Kenapa? Seperti pancarannya matahari, semakin dekat semakin terang. Hanya manusia nanti yang bisa sampai jatuh ke bawah asfala safilin, dan sebenarnya padahal dia paling atas ahsanu taqwim. Jadi level-level alam ini ada tingkatannya. Semuanya manifestasi dari keberadaan Tuhan, cuma ranking. Rankingnya tergantung kedekatan dia dengan Tuhan. Nah, ini yang belum dijelaskan kemarin oleh Ibnu Arabi. Sehingga semuanya disebut Tuhan. Dan orang terus menuduh dia panteistik. Padahal alam itu sifatnya taskik, gradasi. Oke, nanti kita lihat. Termasuk jiwa, nanti jiwa kita itu juga gradasi. Nah, ini teori dahsyat lagi dari Mula Sadra, Al-Harokah Al-Jauhariyah. Tadi kan gradasi. Cuma jangan salah, alam semesta ini nggak diam, semuanya bergerak. Harokah jauhariyah itu maksudnya gerakan substansial. Selama ini para filosof sebelumnya menganggap bahwa perubahan itu hanya pada aksidensi. Perubahan itu hanya pada sifat-sifat, kuantitas, kualitas, posisi, dan tempat itu biasanya bisa berubah. Padahal menurut Mula Sadra tidak begitu. Seluruh alam semesta ini bergerak menuju ke pusat. Tadi tak gambarkan kayak matahari yang gradasi ke atas. Sebenarnya semuanya juga bergerak menuju ke pusat, menuju kesempurnaan, menuju mabda, menuju sumber, merindukan puncak kediriannya, merindukan kesempurnaannya. Bahkan benda, kalau di Mula Sadra, tumbuhan, binatang, ini bergerak. Benda pada akhirnya bisa melahirkan tumbuhan, nanti pada akhirnya jadi fosil-fosil, jadi hewan. Hewan mengalami evolusi, berkembang.
di level tertentu nanti jadi kayak manusia, punya semacam intelijensi nanti, dan seterusnya. Manusia pun dia bergerak terus. Semua bergerak, tidak ada yang diam. Apa sih gerakan itu? Gerakan adalah proses aktualisasi potensi. Khurujul quwah ilal fi'li. Dalam dirimu itu ada macam-macam potensi, termasuk potensi ketuhanan. Gerak itu berarti apa? Upayamu mengeluarkan, mewujudkan potensimu sehingga keluar semua. Kalau keluar semua maka kamu akan nyampe puncak, termasuk wahdatul wujud, ketemu dengan Tuhan, kasyaf, makrifat. Itu kan berarti potensinya sudah keluar semua, karena memang kita diciptakan Tuhan mengarah ke situ. Batu juga begitu, benda-benda juga begitu. Dia punya potensi puncak, dia punya potensi sendiri sampai puncaknya jadi apa. Tumbuhan juga gitu, dia punya potensi sendiri sampai puncaknya jadi apa. Dan ini semua bergerak menuju puncak. Ya kalau dalam bahasanya para ulama Sunni, merealisasikan tujuan penciptaan. Kemarin di minggu lalu itu loh, apa untuk ini kamu diciptakan? Nah, itu jawablah pertanyaan itu dan realisasikan. Karena kamu punya potensi untuk merealisasikan tujuan penciptaanmu. Sudah dikasih Tuhan bekal macam-macam. Sebenarnya pakai akalmu, pakai intelijensimu sudah cukup. Tapi saking sayangnya Allah, kamu juga dikasih wahyu. Kamu juga dikasih nabi-nabi. Itu sebenarnya apa? Mengeluarkan potensimu sehingga bisa nyampe puncak. Dan gerakan untuknya mencapai puncak itu disebut al-harokah al-jauhariyah. Jadi gerakan substansial. Jadi jangan bikin gerakan-gerakan insidental, aksidental. Gerakan yang potensial. Gerakan yang substantif. Bukan gerakan-gerakan simpel. Bukan gerakan-gerakan yang tidak ada artinya. Jadikan ngaji ini sebagai harokah jauhariyah. Jadikan kuliahmu sebagai harokah jauhariyah. Jadikan apapun yang kamu lakukan sebagai harokah jauhariyah. Kalau enggak, umurmu habis, potensimu enggak keluar, dan kamu enggak akan nyampe pada tujuan penciptaan. Dan yang dikasih pilihan cuma manusia, bisa nyampe apa enggak. Tapi kalau batu, tumbuhan, binatang itu biasanya secara instingtif dia mencapai tujuan penciptaannya. Hanya manusia yang bisa nawar dan bisa mengelak. Harokah jauhariyah. Jadi kalau dalam bahasanya Mula Sadra, alam semesta ini setiap detik yang terjadi adalah dekonstruksi dan rekonstruksi. Terus menerus. Kamu yang datang tadi masuk ke sini sudah bukan kamu yang tadi di depan pintu mau masuk. Sudah ada perubahan, besar atau kecil, baik dimensi fisikmu maupun dimensi rohanimu. Pasti ada yang berubah. Perubahan selalu terjadi, dan itu sunatullah. Itu yang teorinya Mula Sadra ini bisa untuk mengcounter teori Tuhan yang bikin jarum jam kemarin di positivisme, deisme. Seolah-olah Tuhan habis menciptakan terus selesai, terus cuek. Enggak, Tuhan selalu terlibat. Kenapa? Karena alam ini dalam proses penciptaan terus menerus. Dia sebenarnya enggak berhenti berjalan, enggak berhenti hancur dan baru, hancur dan baru, terus begitu. Cuma ketika harokahnya tidak harokah jauhariyah, yang hancur dan baru itu tidak substansial. Kalau ada hubungannya dengan manusia. Kayak Indonesia ini kan mengalami hancur baru terus. Tapi karena nggak jauhariyah, nggak substansial, nasib kita sama aja kayak gini. Kayak bal-balan kan, gonta-ganti pelatih ping piro yo kalah terus. Ganti pemain berapa kali juga kalah. Nggak ada harokah jauhariyah sih. Ya wis kaya ngono carane bal-balan kan dhisik itu. Harusnya ada harokah jauhariyah. Kalau kamu merasa hidupmu stagnan, ada yang keliru dalam gerakanmu. Jangan-jangan yang kamu ubah selama ini tidak substantif. Hanya aksiden-aksiden kecil.
Pancet aja. Dari awalnya pemarah tetap pemarah, awalnya gampang tersinggung tetap gampang tersinggung, awalnya males tambah males, gerakannya setback ke belakang. Berarti tidak jauh hari ya. Mungkin dulu yang waktu SMA, waktu alia, rajin sholat malam, rajin ngaji. Begitu kuliah, bubar barisan jalan. Males ngaji, males sholat malam. Itu berarti harokahnya tidak jauh hari ya. Kamu gradasinya gradasi ke belakang, gradasi turun. Substantif, harus gerak, mengaktualkan potensimu. Bahkan orang barat sudah menemukan ternyata pikiran kita hanya dipakai 10%. Allah ngasih 100, kita cuma pakai 10. Itu pun kita masih suka kemenyek, suka gaya, padahal cuma 10%. Merasa pinter, merasa jos, merasa baru 10% itu. Coba kita aktualkan potensi itu. Kalau ada orang hafal Quran, kita melongo, wah kok bisa ya hafal Quran. Ada orang hafal hitung-hitungan, ngitung cepat, wah kok bisa ya. Seolah-olah itu luar biasa. Padahal yang parah itu kita, mereka biasa. Jadi bacanya jangan kebalik. Jadi kok aku ndak bisa ya gitu loh, kok wah kok mereka bisa ya. Sebenarnya mereka itu biasa-biasa aja. Memang punya potensi untuk itu. Hanya kita yang ndak nyampe ke sana. Kenapa? Harokah kita lambat atau jangan-jangan setback karena ndak jauh hari ya. Maka kita butuh gerakan yang substantif, yang membawa kita semakin dekat menuju kesempurnaan. Sebenarnya seperti dalam pikirannya para sufi, hati kita, dorongan jiwa kita itu selalu menuju kesempurnaan, selalu menuju Allah, selalu menuju asal-usul kita. Memang asal-usul kita dari Allah. Cuma kok tidak terasa, itu karena sangat banyak yang menghijab, yang menabiri diri kita, sehingga kita lupa bahwa kita kangen pada Allah itu sebenarnya. Dan kita tidak bisa mendeteksi rasa kangen itu karena terlalu banyak urusan, macam-macam isi pikiranmu kan. Yang menabiri itu banyak, jadi kamu lupa. Padahal kembali ke asal-usul itu kan fitrah. Kayak kamu kalau pulang kampung kan mesti seneng. Kecuali yang takut ditagih skripsi apa ditagih kalau tidak lulus-lulus. Tapi jangan-jangan seneng kan pulang kampung itu, membayangkan ketemu lagi. Atau kalau kamu ketemu teman lama, datang ke sekolahanmu yang dulu, reuni, itu kan selalu menyenangkan. Karena ada fitrah dalam diri kita, masa lalu, asal-usul itu indah. Dan itu kalau ditarik terus ke atas, sebenarnya kita merindukan asal-usul kita yang puncak, yaitu Allah. Hanya saja karena kita agak gelap, gradasinya agak terlalu gelap, jadi tidak bisa mendeteksi kerinduan itu. Bahkan Allah kan kita jadikan sarana untuk merealisasikan keinginan-keinginan kita yang tidak substantif. Ya Allah, mbok saya dikasih kaya. Ya Allah, ayah nilainya besok. Ya Allah, tidak substantif, nanggung. Terlalu kecil kalau cuma nilai A, kalau cuma kaya, kalau cuma dapat istri cantik. Minta yang lebih besar, yang lebih substantif. Tapi kita kan sering-sering kayak gitu. Oke, itu al-harokah al-jauhariyah, gerakan substantif.